Cahaya merekah dari kegelapan yang pekat, menciptakan langit, lautan, daratan, tumbuhan, hewan, matahari, bulan dan bintang-bintang, untuk memenuhi tanah yang kosong. Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat ke dunia fana, masing-masing memiliki kekuatan dari salah satu 12 hewan, dan menjadikan seorang manusia pemimpin untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan bagi dunia. Manusia menyembah Cahaya, yaitu sang pencipta sebagai dewa mereka, dan seketika membantu dunia berkembang. Semakin meluasnya kekuasaan Dewa Cahaya, membuat kekuasaan kegelapan mulai menyusut dan menciptakan roh-roh jahat yang mulai menggerogoti dunia. Ke-12 malaikat yang dibekali kekuatan dahsyat oleh Dewa Cahaya, berjuang melindungi dunia dari roh-roh jahat tersebut. Setelah pengorbanan mulia dan pertempuran tanpa henti, para malaikat akhirnya berhasil mengalahkan roh-roh jahat. Kekuatan mutlak para malaikat dan kekuatan jahat kemudian disegel di gerbang neraka, dan para malaikat kini hidup di antara manusia dalam wujud manusia. Di masa sekarang, diperlihatkan seorang pria bertubuh besar, yang datang ke sebuah penjara untuk menemui salah satu narapidana. Melihat kedatangan pria bertubuh besar itu, sang narapidana lalu bertanya, apakah mereka berdua saling mengenal? Pria bertubuh besar yang bernama Taisan itu memberitahukan, kalau dia berasal dari Angel Capital Group. Mendengar hal itu, sang narapidana yang bernama Jo Yangsu akhirnya mengingat, kalau Taisan adalah bos di Angel Capital Group. Sebelumnya Taisan sudah mencoba menghubungi Yangsu, dan setelah mengetahui lokasi penjaranya, Taisan akhirnya memutuskan untuk mampir. Namun Yangsu merasa tidak senang, karena Taisan datang menemuinya untuk menagih utang. Yangsu bahkan menyuruh Taisan untuk segera pergi, atau dia akan menyuruh para anak buahnya untuk menghancurkan Angel Capital Group. Namun Taisan malah menyebutkan jumlah utang Yangsu sebesar 2 miliar won, dan besok bunganya akan terus bertambah menjadi 2,2 miliar won. Bunga pinjaman yang sangat tinggi itu tentu saja membuat Yangsu sangat terkejut. Jika Yangsu menjual bisnis dan mobilnya, dia bisa langsung melunasi semua utangnya itu. Taisan menyarankan untuk segera menandatangani surat penjualan dan dia akan mengurus sisanya. Mendengar hal itu, Yangsu kemudian tertawa, karena baru kali ini dia berutang pada rentenir yang sangat lihai dalam menagih pengutang di penjara. Yangsu beralasan kalau dia sebenarnya ingin melunasinya. Namun dia tidak bisa karena tidak lagi memiliki uang. Yangsu bahkan berjanji akan bekerja banting tulang setelah keluar dari penjara dan melunasi hutangnya. Mengetahui kebohongan Yangsu, Taisan lalu melepas kacamatanya dan mengatakan bahwa Angel Capital Group hanya meminjamkan uang untuk preman, gangster, dan kriminal seperti Yangsu. Alasannya, karena menagih utang pada mereka lebih mudah, dan tidak akan ada masalah di kemudian hari. Dalam 100 tahun terakhir, Taisan bahkan tidak pernah gagal dalam menagih pembayaran pada orang-orang itu. Setelah memberitahukan hal tersebut, Taisan memakai kembali kacamatanya dan berniat pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Taisan sempat memberikan semangat untuk Yangsu. Setelah itu Taisan menghubungi Juidol, dan menyuruhnya membayarkan jaminan untuk Jo Yangsu. Mendengar perintah dari Taisan, Juidol langsung mengirimkan uang jaminan Yangsu sebesar 200 juta won. Berpindah ke klinik pengobatan Timur Taisan, salah seorang staf wanita di tempat itu menerima telepon dari seorang. Wanita itu memberitahukan bahwa mereka tidak menyediakan layanan pinjaman umum, kecuali orang yang ingin meminjam dianggap beresiko tinggi, misalnya memiliki catatan kriminal, atau terlibat aktivitas ilegal. Karena orang yang menelpon itu tidak termasuk dalam kriteria tersebut, wanita yang bernama Kang Ji itu terpaksa tidak bisa memberikan pinjaman. Di ruangan lain, seorang wanita bernama Malsok terlihat sedang berlatih berpedang. Di ruang yang lainnya lagi, seorang pria bernama Wonsung terlihat sedang melakukan pull-up. Tidak lama kemudian, Wonsung menerima kiriman gambar seorang klien yang tidak membayar utang. Sementara itu di tempat Juidol yang juga melihat gambar itu, dia memberitahukan pada Kang Ji dan Malsuk bahwa Taisan mengatakan kalau mereka harus menyerang saat klien sedang memegang uang. Sebelum pergi menagih utang, Kang Ji memberitahukan kalau Duni sedang ada urusan dan akan segera menyusul mereka. Berpindah ke tempat Taisan, dia menerima telepon dari temannya yang bernama Marok. Marok mengatakan pada Taisan kalau dia selalu memikirkan Taisan dan sangat peduli padanya. Semalam Taisan muncul di dalam mimpinya, berbentuk seekor harimau besar dan membuat Marok merasa sangat senang. Marok juga menanyakan kondisi kesehatan Taisan, dan apakah Taisan masih meminum antidepresan. Marok merasa khawatir dan meminta Taisan untuk menghubunginya jika membutuhkan bantuan.
Ternyata alasan Marok menghubungi Taisan karena dia ingin meminjam uang lagi. Taisan bertanya, mengapa seorang detektif membutuhkan banyak uang? Marok mengatakan, kalau seorang detektif juga sesekali mengeluarkan uang untuk banyak hal. Jika detektif berpakaian kumal, dia akan menjadi sasaran berbagai penjahat kelas tri. Setelah usianya semakin tua, Marok merasa semakin perih, dan nantinya Taisan juga akan merasakannya. Ternyata usia Marok dan Taisan selisih 100 tahun. Jika mereka adalah manusia, beda 100 tahun artinya Marok sudah mati sebelum Taisan lahir. Marok bahkan membahas tentang invasi Manchu kedua, saat Marok dikepung kaum barbar. Saat itu, Taisan lah yang menyelamatkan Marok, dan Marok sangat bersyukur akan hal itu. Sampai saat ini dia bahkan masih mengingatnya, karena Marok adalah tipe orang yang mengingat jasa orang lain. Mendengar semua ocehan Marok itu, Taisan akhirnya mau mengirimkan uang padanya. Setelah menerima uang itu, Marok mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan mengganggu Taisan lagi. 밑에 또 물건 많죠? 그럼요. 준비돼 가볼까요? Berpindah ke tempat Duni. Saat ini dia sedang mengetik ulasan positif tentang klinik pengobatan Timur Taesan. Tidak lama kemudian, Duni menerima telepon dari Wonsung. Saat Duni menerima panggilan itu, Wonsung lalu bertanya mengapa Duni masih belum berangkat. Namun Duni malah menyuruh Ai untuk berbicara dengan Wonsung. Sementara itu dari ruang pengobatan, terdengar suara seorang pasien yang berteriak ketakutan. Melihat teknik pengobatan yang dilakukan oleh Bang Wol, salah satu pasien yang ketakutan memutuskan untuk pergi. Duni yang kesal lalu meminta Bang Wol untuk tidak bersikap kasar pada pasien. Melihat satu orang lagi yang ingin kabur, Duni lalu segera menghentikannya. Duni menyarankan agar pasien itu harus melawan rasa takutnya. Walaupun cara Bang Wol terlihat kasar, tapi teknik pengobatannya sangat manjur. Merasa khawatir dengan teknik pengobatan yang dilakukan Bang Wol, Duni menyarankan agar Bang Wol lebih baik memakai obat herbal. Tidak lama kemudian, pasien yang sebelumnya pingsan akhirnya sadar kembali dan sakit kepalanya telah menghilang. Duni memberitahukan bahwa pria itu sepertinya mengalami hernia diskus servikal yang parah. Tapi untungnya pengobatannya berjalan baik. Pria itu mengatakan kalau dia menderita sakit kepala kronis, dan tidak ada dokter yang mampu mengobatinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pria tersebut sangat bersyukur dan berterima kasih pada Duni dan Bang Wol. Walaupun sebenarnya pengobatan di klinik itu sedikit tidak lazim. Duni menjelaskan bahwa metode yang mereka lakukan sudah turun-temurun sejak dahulu kala. Mereka mengekstrak enzim terapeutik dari bisa ular untuk pengobatan pasien. Mengetahui hal itu, sang pasien merasa terkejut, karena saat dia melihat iklannya, dia mengira itu adalah penipuan. Setelah itu, Duni lalu mengajak pasien tersebut untuk mengambil resep obat. Sementara Bang Wol akan melanjutkan tugasnya untuk mengobati pasien berikutnya. Duni memberikan sekotak obat pada pasien dengan harga 10.000 won. Sebagai ganti harga murah itu, sang pasien diminta menulis ulasan positif tentang klinik Taisan. Duni juga menyarankan agar sang pasien menghindari makanan berlemak dan alkohol, terutama lemak babi. Bahkan kalau bisa, sang pasien lebih baik berhenti makan daging babi. Karena menurut Duni, babi adalah hewan yang menggemaskan. Setelah Duni menerima uang pembayaran obat, dia lalu segera menghampiri pasien yang satunya, yang juga berhasil disembuhkan. Berpindah ke tempat Marok yang masih berada di toko pakaian, sang kasir memberitahukan bahwa total belanjaan Marok sebesar 12,6 juta won. Mengetahui total harga belanjaannya, Marok hanya tertawa kecil dan mengeluarkan kartu kreditnya. Ternyata Marok memiliki banyak uang dan ingin membayar lunas semua belanjaan itu. Selanjutnya Marok pergi ke museum sejarah untuk menemui seseorang. Di tempat itu seorang wanita menjelaskan kepada sekelompok pengunjung anak-anak bahwa untuk melindungi manusia dari roh jahat, para dewa kuno mengutus 12 malaikat ke dunia manusia. Para malaikat itu bertarung tanpa henti, mengalahkan roh jahat yang ingin menyelimuti manusia dengan kegelapan, dan akhirnya menyegel gerbang neraka, yang menjadi sumber utama kejahatan. Menurut legenda, kekuatan di balik topeng itulah yang mengusir roh jahat. Setelah itu, Marok dan sang wanita pergi berbicara di luar gedung museum. Ternyata semua belanjaan itu, Marok belikan untuk wanita tersebut. Wanita bernama Mir itu bertanya, untuk apa semua barang tersebut? Marok mengatakan, kalau itu adalah hadiah tulus darinya. Selama ini,
Marok selalu memperhatikan Mir. Namun Mir malah menolak pemberian Marok. Padahal Marok memilih barang-barang itu dengan sangat teliti agar terlihat cocok untuk Mir. Ternyata Mir mengetahui kalau semua barang itu dibeli Marok dengan menggunakan uang Taisan. Bahkan Marok sendiri tidak menyangkalnya. Mir merasa kalau dia telah berbuat salah pada ketua Taisan. Namun Marok mengatakan, Mir tidak perlu merasa bersalah, karena Taisan adalah orang yang kaya raya. Mir sebenarnya sudah berulang kali memberitahukan pada Marok, agar tidak datang menemuinya di tempat kerja. Marok tidak menghiraukannya dan malah bertanya kapan Mir akan pulang. Sudah 10 tahun berlalu, dan mereka tidak boleh terus-terusan berjauhan seperti ini. Sudah menjadi tugas Marok untuk menyatukan kembali keluarga mereka. Karena waktu istirahatnya hampir habis, Mir lalu berpamitan dan akan kembali mengabari Marok. 이거 가져가! 쟤는 꿈에서 대체 뭘 봤길래 나한테까지 숨기는 거야. Saat Mir kembali ke dalam gedung museum, dia lalu mengambil sebuah benda dari sakunya, yang berukiran topeng berbentuk kepala rusa. Berpindah ke tempat Jo Yang-su. Saat ini dia telah bebas dari penjara dan sedang berpesta dengan anak buahnya. Anak buahnya yang penasaran lalu bertanya, bagaimana Yang-su bisa bebas secepat itu? Ternyata Yang-su juga merasa heran, dan dia mengira kalau Guangsu lah yang telah membantunya. Oleh karena itu, Yang-su berniat menemui Guangsu untuk mengucapkan terima kasih. Tidak lama kemudian, Yang-su menerima telepon dari seseorang. Ternyata orang yang menelpon itu adalah Taisan. Taisan lalu bertanya, apakah Yang-su merasa senang bisa bebas dari penjara? Mendengar pertanyaan itu, Yang-su akhirnya menyadari kalau Taisan adalah orang yang membayar jaminannya, agar Taisan bisa menagihnya. Saat ini Taisan sedang menuju ke tempat Yang-su, dan tidak lama lagi mereka berdua akan kembali bertemu. Setelah Taisan mengakhiri panggilan itu, Yang-su lalu memberitahukan pada anak buahnya, kalau bos Angel Capital Group akan datang berkunjung ke tempat mereka. Oleh karena itu mereka harus membunuhnya. Tidak ingin Sora melihat perkelahian mereka. Yang-su lalu menyuruh Sora untuk bersembunyi bersama para gadis yang lain. Namun Sora mengatakan, kalau dia ingin melihat mereka bertarung. Yang-su memberitahukan, kalau dia dan anak buahnya bukan orang sembarangan. Salah satu anak buahnya bahkan seorang mantan petarung MMA dan petinju. Yang-su tidak ingin Sora melihat mereka menjatuhkan lawan sampai darah berceceran di mana-mana. Karena Yang-su hanya ingin Sora melihat hal-hal yang indah saja. Setelah mendengar penjelasan Yang-su itu, Sora bersama para gadis yang lain lalu segera pergi ke Itaewon. Sementara itu di tempat Taisan, Juidol menelponnya dan memberitahukan bahwa anak buah Jo Yang-su akan berjaga di luar. Mengetahui informasi itu, Taisan lalu memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Saat sampai di tempat Jo Yang-su, Taisan dihadang oleh beberapa anak buah Yang-su, dan perkelahian pun tidak bisa terhindarkan. Yang-su yang ingin menyelamatkan uangnya, malah dikejutkan dengan kemunculan Taisan. Merasa ketakutan, Yang-su dengan senang hati mempersilahkan Taisan untuk mengambil semua hartanya. Saat melihat uang di brankas itu, Taisan lalu menyuruh Yang-su untuk mengemas semua uangnya, sementara Taisan akan duduk di kursi sambil mengawasinya. Tidak hanya uang, Taisan juga meminta arloji Yang-su, dan menyuruhnya untuk menandatangani sebuah dokumen. Yang-su tanpa banyak bertanya, langsung menandatangani dokumen tersebut. Karena semua uang itu belum menutupi seluruh pinjaman, Taisan juga akhirnya mengambil mobil Yang-su. Di tempat Juidol dan yang lainnya, mereka akhirnya tiba di lokasi seorang klien yang mengambil pinjaman. Won-sung, Kang Ji dan Mal-suk lalu turun dari mobil untuk menemui klien tersebut. Beberapa saat kemudian, Won-sung menghentikan langkah mereka, karena beberapa orang pria sedang berjaga di pintu masuk. Won-sung mengatakan, kalau dia akan mengatasi para penjaga itu sendirian. Namun Kang Ji dan Mal-suk tidak setuju, karena tempat itu dipenuhi para gangster, dan orang-orang itu mungkin memperketat keamanan karena tahu mereka akan menagih utang hari ini. Tapi Won-sung masih juga keras kepala, dan malah menyuruh Kang Ji dan Mal-suk untuk menunggu di mobil. Saat Won-sung sedang sibuk mengawasi para penjaga, bos di tempat judi itu mengatakan bahwa Seomuk dari geng Vipers kabur ke Filipina tanpa membayar utang pada Angel Capital Group,
dan orang-orang Angel Capital Group mengejarnya sampai ke Filipina. Setelah memberikan arahan pada anak buahnya, bos tempat judi itu lalu masuk ke dalam gedung. Sementara itu tanpa sepengetahuan Wonsung, Kang Ji dan Malsuk berjalan menemui para penjaga. Di tempat Duni, dia sedang berjalan menuju ke tempat Wonsung dan yang lainnya sambil menikmati sebungkus camilan. Wonsung yang sedang mengendap-endap mendekati para penjaga. Dia malah dibuat terkejut karena Kang Ji dan Malsuk sudah mengalahkan mereka. 깜짝이야. 뭐야? Setelah itu mereka bertiga lalu naik ke lantai atas untuk menemui bos bandar judi. Dari dalam mobil, Juidol memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati, karena di lantai atas ada lebih banyak penjaga. Saat sampai di lantai atas, kedatangan Wonsung, Kang Ji dan Malsuk malah dilihat oleh bos bandar judi. Pria itu sangat ketakutan dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang mereka bertiga. Mendengar hal itu, Wonsung, Kang Ji dan Malsuk lalu bersiap untuk memulai perkelahian. Sementara itu, bos judi malah sedang sibuk mengumpulkan uangnya dan berniat melarikan diri. Juidol yang melihat pria itu kabur membawa 2 tas berisi uang. Dia lalu memberitahukan kepada teman-temannya. Mendengar informasi itu, Malsuk lalu segera mengejar pria tersebut. Sementara itu Kang Ji dan Wonsung masih sibuk melawan para penjaga. Saat sedang kabur membawa tas berisi uang, pria itu malah tidak sengaja menabrak Duni. Karena merasa kesal, pria itu lalu mencoba menyerang Duni. Tapi Duni dengan mudah menjatuhkannya. Tidak lama kemudian, Malsuk akhirnya datang dan menendang pria tersebut. 어딜 도망가, 씨. 너무 세게 찼어 말수가. 내진탕 아니야 이거? Sementara itu di tempat Wonsung dan Kang Ji, mereka berdua juga berhasil mendapatkan uang yang masih tertinggal di berangkas. Berpindah ke tempat Taisan. Saat ini dia sedang mampir ke sebuah tempat. Dari dalam mobil, Taisan melihat sebuah kedai kecil yang ada di bawah jembatan. Taisan lalu turun dari mobil dan berjalan ke arah kedai itu. Pemilik kedai itu adalah seorang wanita tua. Saat melihat kehadiran Taisan, wanita tua itu sangat terkejut dan memanggil Taisan dengan sebutan Ah Jusi. Wanita tua itu juga sangat senang dan langsung memeluk Taisan. Wanita tua yang bernama Geumsun itu bertanya, mengapa Taisan tidak pernah mampir, padahal Geumsun sangat merindukannya. Taisan mengatakan kalau akhir-akhir ini dia sangat sibuk. Geumsun adalah satu-satunya manusia yang diajak Taisan mengobrol. Geumsun mengatakan, kalau Taisan terlihat kurang sehat, oleh karena itu, Taisan harus menjaga kesehatan saat bekerja dan lebih rajin berolahraga. Taisan sudah berolahraga selama 5.000 tahun lebih, dan sekarang dia sudah bosan melakukannya. Geumsun mengatakan, Taisan harus hidup berabad-abad lagi dan melindungi orang yang tidak bersalah. Lagi pula Taisan adalah malaikat, dan hanya Geumsun yang mengetahui hal itu. Namun Taisan sudah sejak lama berhenti melindungi manusia. Geumsun lalu mengingat kembali, saat para preman datang menyerang sewaktu Geumsun masih SMP. Para preman itu merusak rumah-rumah dan menakuti ibu Geumsun. Saat itu ibu Geumsun juga seorang penjual tteokbokki, dan Taisan datang memberi pelajaran pada para preman itu. Berkat bantuan Taisan, Geumsun akhirnya bisa mempertahankan usaha keluarganya. Malaikat sekalipun, pasti merasa kesulitan melindungi manusia selama itu. Taisan harus berkorban dan bahkan sampai kehilangan keluarganya. Dan hal itu pasti membuat Taisan kelelahan, karena sifat manusia yang egois. Walaupun begitu, sebagian manusia juga mempunyai rasa syukur jauh di dalam lubuk hati mereka. Selain itu, saat ini dunia tidak lagi terancam oleh roh jahat, dan sudah saatnya Taisan mencari kebahagiaannya sendiri. Mendengar semua perkataan Geumsun itu, Taisan lalu mencubit pipi Geumsun, karena wanita itu sudah tumbuh dewasa. Setelah itu, Geumsun lalu bergegas membungkuskan makanan untuk Taisan. Saat Taisan ingin menyelipkan uang di kedai Geumsun, Geumsun dengan tegas menolak uang tersebut. Dari kecil, Geumsun selalu keras kepala dan tidak mau menerima uang pemberian Taisan. Melihat tingkah Taisan, seorang pria tua yang sedang makan tiba-tiba menghampiri Taisan dan memukulnya menggunakan payung. Pria itu memarahi Taisan, karena berbicara tidak sopan pada yang lebih tua,
dan menganggap Taisan tidak punya sopan santun. Taisan menjelaskan kalau dia sudah mengenal Geumsun sejak kecil. Mendengar hal itu, pria tua tersebut semakin kesal dan kembali memukuli Taisan. Saat mencoba menenangkan pria tua itu, Taisan menyadari kalau pria itu adalah Menbok yang dia kenal, yaitu putra pemilik toko alat tulis. Saat masih kecil, Menbok selalu disuruh membeli garam karena dia sering mengompol. Mendengar hal itu, Menbok akhirnya menyadari kalau pria di hadapannya itu adalah Taisan. Walaupun merasa keheranan dengan penampilan Taisan yang tidak berubah, Menbok tetap merasa senang dan mereka berdua kemudian berpelukan. Berpindah ke tempat Marok, sebuah siaran berita menginformasikan bahwa banyak artefak yang diyakini berasal dari zaman Paleolitikum, yang baru-baru ini ditemukan di lokasi renovasi apartemen Jinrae di daerah Seoul. Salah satu artefak itu adalah tembikar, yang diyakini berasal dari zaman Paleolitikum, dan beragam artefak kuno ditemukan satu persatu. Mineral dengan pola partikel yang rumit yang asal-usulnya sulit diidentifikasi, menarik minat ilmuwan untuk tujuan penelitian. Artefak yang digali akan dikaji di NRIC. Sementara itu di NRIC, para staf menemukan sesuatu yang aneh pada salah satu artefak, di mana spektrum pada artefak tidak menunjukkan apa-apa. Ditambah lagi, angka yang muncul di layar menunjukkan lonjakan yang tidak wajar. Berpindah ke tempat lain, beberapa orang pria terlihat datang ke sebuah tebing. Salah satu pria lalu mengiris telapak tangannya dengan pisau. Darah yang keluar lalu ditempelkannya pada dinding tebing tersebut. Tidak lama kemudian, muncul beberapa tulisan bercahaya di sekitar darah itu. Kejadian itu lalu diberitahukan pada seorang pria yang sedang berada di sebuah bangunan yang mirip kuil, bahwa mereka telah menemukan Ogwi. Mendengar informasi itu, pria bernama Samin itu lalu berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Berpindah ke klinik pengobatan Timur Taisan, di mana saat ini Taisan baru saja sampai di tempat itu. Taisan lalu masuk ke dalam sambil membawa tas berisi uang dan tteokbokki. Namun saat berada di dalam klinik, Taisan tidak menemukan siapapun. Karena para anak buahnya belum juga pulang, Taisan lalu menuju ke ruangan rahasia. Untuk masuk ke ruangan itu, Taisan harus melakukan scan wajah. Di ruangan itu ada sebuah brankas besar, yang di atasnya ada tulisan berbunyi, bermanfaat bagi dunia manusia. Di dalam brankas itu, ternyata tersimpan banyak uang dan beberapa benda berharga. Taisan lalu mengeluarkan uang dari tas dan menyusunnya di dalam brankas itu. Setelah itu, Taisan lalu duduk di meja kerjanya sambil memikirkan sesuatu. Berpindah ke tempat lain, Samin lalu datang ke tebing untuk melihat apa yang telah ditemukan anak buahnya. Samin mengeluarkan sebuah pisau dan mengiris telapak tangannya. Darahnya dimasukkannya ke dalam wadah berisi air, dan membuat air itu tiba-tiba mendidih. Di saat yang sama, bulan memancarkan sinar berwarna merah. Samin lalu mendekati dinding tebing dan mengulurkan tangannya ke tebing itu. Pada ritual pertama itu, Samin mengalami kegagalan. Hal itu membuat dia merasa kesal, karena mereka tidak mempunyai banyak waktu lagi. Samin lalu kembali mendekati dinding tebing, dan kali ini dia menancapkan pisau ke tangannya. Apa yang dilakukan Samin itu membuat seluruh dinding tebing bercahaya. Setelah berhasil melakukan ritual yang kedua, sesosok makhluk bermata merah tiba-tiba muncul dengan kedua sayap hitam di punggungnya. Di tempat Taisan, dia sedang minum-minum sendirian sambil memikirkan sesuatu. Taisan mengingat kembali perkataan Geumsun, bahwa Taisan harus hidup berabad-abad lagi untuk melindungi orang yang tidak bersalah. Ratusan tahun yang lalu, Taisan dan Mir sedang berbelanja di pasar. Karena bangwol tidur sepanjang musim dingin dan jarang keluar, Mir berniat membelikannya sebuah barang. Saat sedang melihat-lihat barang yang akan dibeli, Mir dan Taisan mendengar suara keributan di dekat mereka. Di tempat keributan itu, seorang pria memohon untuk diampuni, dan dia akan memberikan apapun yang diinginkan oleh pria bertopi bulu itu. Pria bertopi bulu itu menginginkan uang, dan dia ingin pria yang memohon itu memberikan semua penghasilannya hari ini. Melihat suaminya dipukuli, sang istri lalu datang untuk melindungi suaminya. Wanita itu mengatakan, jika pria bertopi bulu menginginkan uang mereka, maka dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Melihat keberanian wanita itu, sang pria malah tertarik dengan wanita tersebut. Taisan yang melihat kejadian itu, mengira kalau tidak ada lagi bandit di Hanyang. Tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi,
Mir lalu mengajak Taisan untuk membantu. Namun Taisan melarang Mir ikut campur, dan Taisan sendiri yang akan mengurusnya. Saat bandit itu ingin membawa sang wanita pergi, Taisan lalu segera menghentikan mereka. Melihat kehadiran Taisan, sang bandit malah menyuruh Taisan untuk segera pergi jika tidak ingin terluka. Taisan mengatakan, jika para bandit itu macam-macam dengan dirinya, maka dia akan menghajar mereka. Para warga yang merasa tertindas juga berusaha melawan para bandit. Akan tetapi para warga itu juga merasa ketakutan. Mir yang menyaksikan kejadian itu, dia lalu mengeluarkan kekuatannya dan menyerang para bandit. Hal itu tentu saja membuat para warga sangat terkejut. Saat ini Taisan sedang berhadapan dengan bos bandit. Dengan satu pukulan saja, Taisan berhasil mengalahkannya. Bos bandit itu merasa kesakitan, karena Taisan memukul tepat di hatinya. Jika bandit itu terus membuat onar, Taisan akan kembali memberi pelajaran pada mereka. Bos bandit itu lalu berjanji, kalau dia akan mulai bersikap baik, dan para bandit itu akhirnya pergi dari tempat itu. Sementara itu para warga mulai bertanya-tanya, siapa Mir sebenarnya? Mereka keheranan melihat Mir yang bisa mengeluarkan angin dari tangannya. Tidak ingin identitas mereka terbongkar, Taisan lalu segera membawa Mir pergi. Malam harinya, para warga datang ke kediaman Taisan. Mereka ingin berterima kasih atas bantuan Taisan tadi siang. Para warga itu membawa makanan dan minuman untuk Taisan. Melihat kehadiran para warga, Doni dan yang lainnya lalu memanggil ketua Taisan untuk keluar. Taisan dan Marok lalu keluar menemui para warga. Para warga menunjukkan makanan dan minuman yang mereka bawa. Walaupun tidak seberapa, para warga berharap Taisan mau menerimanya sebagai tanda terima kasih mereka. Awalnya Taisan menolak hadiah itu, namun karena Marok membujuknya, Taisan akhirnya mau menerimanya. Doni dan yang lainnya lalu segera mengambil hadiah itu, dan mengajak para warga untuk makan bersama. Setelah menikmati makanan dan minuman itu, Taisan dan anak buahnya malah dibuat tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Taisan akhirnya sadar dan berusaha membangunkan anak buahnya. Di halaman rumah, Taisan melihat para warga yang sedang berkumpul mengerumuni Mir. Para warga itu berniat membunuh Mir, karena menganggapnya sebagai iblis. Mereka berpikir seperti itu. Setelah siang tadi melihat angin keluar dari tangan Mir, para warga juga mencurigai Taisan dan yang lainnya dan berniat membunuh mereka. Para warga itu ternyata merasa khawatir, jika nantinya Taisan dan anak buahnya akan membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka harus melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Melihat Mir yang akan dibakar oleh warga, Taisan lalu segera pergi menyelamatkan Mir. Tidak lama kemudian, Doni dan yang lainnya akhirnya terbangun. Wonsung menyadari kalau minuman yang mereka terima telah dicampur dengan sesuatu. Saat Taisan berusaha menyelamatkan Mir, para warga berusaha menghentikannya. Namun orang-orang itu tidak mampu menghentikan Taisan. Taisan lalu membangunkan Mir dan membuka tali ikatannya. Taisan yang marah lalu mencabut tiang kayu dan melemparkannya pada para warga. Para warga yang ketakutan kemudian segera pergi dari tempat itu. Di saat yang sama, Wonsung dan yang lainnya lalu menghampiri Taisan. Taisan mengatakan bahwa begitulah sifat asli manusia, dan sudah seperti itu selama ribuan tahun. Selama Taisan dan yang lainnya masih hidup, mereka tidak boleh lagi berurusan dengan manusia. Setelah mengingat kejadian ratusan tahun yang lalu itu, Taisan tampak bimbang dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Di tempat Samin, dia mengatakan pada Ogwi bahwa selama ribuan tahun, Samin mengarungi dunia untuk mencari Ogwi. Mendengar hal itu, Ogwi malah beranggapan kalau Samin mungkin tidak bersungguh-sungguh mencarinya. Sambil dicekik oleh Ogwi, Samin mengatakan kalau dia sudah bertaruh nyawa untuk membangunkan Ogwi. Samin membutuhkan kekuatan Ogwi untuk mengalahkan Taesan dan Marok. Mendengar hal itu, Ogwi lalu melepaskan cengkramannya dari leher Samin. Keesokan harinya, Kangji, Malsok dan Doni pergi keluar untuk berolahraga. Akan tetapi Doni malah sudah kelelahan. Padahal mereka belum juga berlari. Doni mengatakan kalau hari ini dia merasa tidak seperti biasanya. Malsok dan Kangji malah tertawa mendengarnya, karena ini adalah pertama kalinya mereka berolahraga bersama. Kangji sudah sering menyuruh Doni berolahraga, agar dia lebih banyak bergerak dan tidak gampang lelah. Hari ini Doni hanya bisa pemanasan, dan besok dia akan mulai berlari. Malsok mengatakan bahwa Doni sia-sia saja bangun pagi.
Namun menurut Doni, dia bisa sarapan lebih awal, dan sarapan lebih awal adalah hal yang baik. Sudah lama Doni tidak pergi ke Sungai Han, jadi dia akan pergi membeli ramyeon. Doni mengajak Malsok dan Kang Ji makan ramyeon bersamanya, dan mereka bisa kembali berolahraga setelah makan. Namun Malsok datang ke tempat itu bukan untuk makan, dan dia malah merasa kesal mendengar perkataan Doni. Doni beranggapan, kalau Malsok merasa kesal karena saat ini sedang lapar. Malsok yang semakin kesal lalu menyuruh Doni untuk segera pergi. Sebelum pergi, Doni memberitahukan pada Kang Ji, kalau dia akan pergi ke Toserba untuk makan ramyeon, jadi Kang Ji bisa menemuinya jika merasa lapar. Kang Ji lalu tersenyum dan mengatakan, kalau dia akan menyusul Doni setelah selesai berlari. Setelah itu, Doni kemudian segera berlari menuju Toserba. Saat sedang berlari, Kang Ji mengatakan bahwa lari bukanlah beban, dan mereka bisa melakukannya dengan santai. Malsok menyuruh Kang Ji untuk tidak meniru Doni. Malsok juga menyuruh Kang Ji melepas kalungnya saat berlari, karena benda itu tidak ada gunanya. Malsok mengetahui mengapa Kang Ji selalu memakai kalung itu, agar Kang Ji bisa waspada jika ada hal buruk menimpa manusia. Akan tetapi gerbang neraka sudah disegel sejak lama, dan mereka tidak boleh lupa alasan mereka hidup sebagai manusia. Sementara itu di tempat Doni, saat ini dia sedang makan sambil melihat horoskop di handphonenya. Menurut horoskop itu, hari ini Doni harus waspada, karena dia mungkin akan mempunyai musuh. Namun Doni tidak mempercayainya, karena selama ini dia selalu membantu orang, dan mungkin sudah menyembuhkan jutaan orang. Tidak jauh dari tempat Doni, seekor anjing sedang memperhatikannya makan. Doni mengatakan pada anjing itu, agar tidak tergoda dengan makanan manusia, dan makan makanan anjing adalah kunci umur panjang. Anjing itu bertanya, mengapa babi seperti Doni memakan makanan manusia? Doni menjelaskan bahwa presentase lemak tubuh babi hanya sekitar 13–15%. Menurut standar manusia, babi itu ramping tapi berotot. Sementara itu, presentase lemak di tubuh Doni adalah 100%. Itu artinya Doni bukanlah seekor babi, dan dewa hanya memberinya kekuatan babi. Anjing itu bertanya, apakah sayap Doni tertutupi lemak tubuhnya? Anjing itu juga menyuruh Doni untuk diam, dan segera memberinya sepotong sundae. Karena anjing itu terus menggonggong, Doni malah menjadi kesal dibuatnya. Doni lalu menghampiri anjing itu dan memarahinya. Pemilik anjing yang terkejut, lalu berdiri dan berusaha melindungi peliharaannya. Doni yang marah lalu memberitahukan, kalau anjing itu menyebutnya babi. Ternyata Doni bisa membaca pikiran, dan dia menyuruh anjing itu untuk berhenti menggonggong. Kang Ji dan Malsok yang tidak sengaja mendengar suara Doni, mereka berdua lalu segera menghampirinya. Kang Ji dan Malsok meminta maaf pada pemilik anjing dan menjelaskan bahwa Doni gampang marah saat sedang lapar. Malsok lalu membawa Doni pergi, sementara Kang Ji kembali meminta maaf. Kang Ji juga mengatakan kepada anjing itu, kalau mereka tidak akan menang jika melawan babi. Kang Ji kemudian memarahi Doni dan mengatakan bahwa ketua melarang mereka berinteraksi dengan manusia. Doni menjelaskan, kalau bukan dia yang memulainya, anjing itulah yang mencari gara-gara dengannya. Menurut Doni, kehidupan anjing di zaman sekarang sangat enak. Kang Ji mengira Doni sedang makan ramyeon, namun dia malah makan samchan dan sundae. Doni yang kesal menyuruh Kang Ji dan Malsok agar tidak mencampuri hidupnya. 나 이거 다 먹을 거야. 하나도 빠짐없이. 특히 순대 다 먹을 거야. Berpindah ke tempat lain, Ogwi dalam bentuk manusia terlihat sedang berjalan di kerumunan orang. Tidak lama kemudian, Ogwi tiba-tiba merasakan sakit kepala. Setelah sakit kepalanya hilang, Ogwi lalu kembali berjalan. Di tempat yang sama, Mir terlihat sedang menelepon rekan kerjanya. Beberapa saat kemudian, Mir menyadari sesuatu yang aneh berada di sekitarnya. Namun Mir tidak terlalu mempedulikannya dan dia lalu kembali berjalan. Ternyata Ogwi juga merasakan hal yang sama. Dia merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Namun Ogwi juga tidak terlalu mempedulikannya, dan dia kembali berjalan. Selanjutnya Ogwi duduk di sebuah taman. Dia mengingat kembali perkataan Samin, bahwa Taisan dan para malaikat lainnya masih hidup. Dulunya Ogwi dikurung di neraka oleh Marok, di mana Ogwi tidak akan mati ataupun hidup, sebagai hukuman karena Ogwi menentang para dewa dan menghancurkan dunia. Malam harinya, Wonsung dan yang lainnya sedang makan bersama di sebuah restoran, namun Taisan tidak ikut bersama mereka. Menurut perkataan Doni, mereka semua lahir di waktu yang sama kecuali Taisan.
Tapi karena konsep waktu belum ada saat itu, Doni dan yang lainnya tidak tahu tanggal lahir mereka. Sementara itu, Mir juga tidak datang makan bersama mereka, karena pameran sejarah membuatnya sering bekerja lembur. Doni lalu bertanya, ulang tahun siapa yang mereka rayakan? Bangwol kemudian mengeluarkan kartu tanda penduduknya. Saat Wonsung melihat KTP itu, dia malah tertawa dan menyuruh Bangwol mengambil foto ulang. Menurut Wonsung, Bangwol di KTP itu seperti orang kampung yang baru pertama kali berfoto di kota. Perkataan Wonsung itu membuat Kang Ji dan yang lainnya tertawa. Bangwol yang merasa kesal, lalu menatap tajam ke arah Wonsung. Menurut perkataan Doni, Bangwol meminta Wonsung mampir ke klinik, karena Bangwol memiliki obat herbal yang bisa membuat Wonsung buta dan membuat lidahnya mati rasa. Mengetahui hal itu, Malsok lalu mengacungkan jempol pada Bangwol. Menurut Juidol, Wonsung sama saja dengan Bangwol. Juidol memperlihatkan beberapa foto Wonsung, yang diambil dari beberapa zaman yang berbeda. Melihat foto itu, Wonsung malah menjadi kesal. Namun Juidol dan yang lainnya tidak mempedulikannya. Selanjutnya kita diperlihatkan Mir yang sedang berjalan di bawah tebing. Di tempat itu, Mir melihat seseorang berpakaian hitam. Saat Mir mendekatinya, orang itu lalu berbalik dengan wajah yang tidak jelas. Ternyata itu hanyalah hayalan Mir. Dan saat ini dia sedang berada di bar. Tidak lama kemudian, seorang pria lalu mendekatinya. Pria itu mengatakan bahwa Mir terlihat seksi saat menyeruput anggur. Pria itu juga mengajak Mir minum bersama. Namun Mir tidak menghiraukan pria tersebut. Pria itu lalu bertanya, apakah Mir menyukai anjing? Pria itu memiliki seorang teman yang bisa berubah menjadi anjing jika sedang mabuk. Mir yang merasa terganggu, lalu menyuruh pria itu untuk pergi. Tidak lama kemudian, teman pria itu lalu menghampiri mereka. Pria itu langsung mengajak Mir ke tempatnya untuk minum bersama. Mir yang kesal akhirnya memberikan pelajaran pada kedua pria itu. Setelah itu, Mir lalu membayar minumannya dan segera pergi. Di menara Easem, Ogwi dan Samin sedang berada di atas bangunan itu. Ogwi bertanya, apakah manusia yang membangun semua gedung-gedung itu? Dan apa yang dilakukan Samin saat manusia berkembang pesat? Ogwi beranggapan, kalau Samin telah mengabaikan misinya, yaitu mengubah dunia menjadi neraka. Samin mengatakan, kalau dia tidak berdaya. Setelah Haete mati dan gerbang neraka ditutup, semua kekuatan Samin akhirnya menghilang. Samin bertahan hidup sekuat tenaga untuk bisa menemukan Ogwi. Mendengar hal itu, Ogwi lalu bertanya, apa yang diinginkan Samin darinya? Samin mengatakan bahwa dunia harus kembali jadi neraka yang penuh kematian dan kutukan. Akan tetapi karena para malaikat masih hidup, Ogwi tidak mampu melawan mereka semua. Namun Sangmin mengatakan bahwa para malaikat itu kehilangan kekuatan dan sekarang hidup sebagai manusia. Selain itu, Samin akan memberi Ogwi kekuatan melampaui kekuatan Ogwi yang sekarang. Ogwi bisa merasakan energi Haete. Samin melihatnya sendiri saat Haete dibunuh oleh Taisan dan para malaikat, dan Haete meninggalkan 3 batu jiwa. Setelah mengumpulkan batu itu dan menyalurkan energinya ke jiwa naga, yang mengendalikan energi malaikat dan iblis, maka Ogwi bisa membangkitkan kekuatan Haete. Dan dengan begitu, kekuatan tersebut akan menjadi milik Ogwi. Menurut Ogwi, Samin adalah orang yang sangat licik, sehingga Ogwi sulit percaya padanya. Samin meminta Ogwi percaya, karena ini juga kesempatan terakhir Samin untuk bisa menjadi abadi. Namun jika Samin berani macam-macam, Ogwi mengancam akan mencabut kepala Samin dari badannya. Keesokan harinya, Wonsung dan yang lainnya sedang makan bersama di sebuah restoran ayam. Doni mengatakan, kalau saat ini dia tidak bisa makan banyak, karena kemarin Dalgi muncul di dalam mimpinya, dan teman-teman ayam Dalgi berlari ke pelukan Doni. Oleh karena itu, Doni tidak akan makan ayam hari ini karena teringat Dalgi. Malsok menyuruh Doni untuk tidak bersikap aneh, karena Doni bisa makan samchan dan sundae dengan santai. Wonsung lalu bertanya, apakah tidak masalah jika mereka makan-makan saat ketua Taisan sedang sibuk bekerja? Kang Ji mengatakan, kalau Taisan makan dengan lahap dan mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Juidol memberitahukan bahwa saat ini Taisan sedang menagih utang kepada pemilik toko mobil bekas, dan akan membawa banyak uang sendirian. Namun itu tidak ada gunanya, jika uang itu tidak pernah dipakai. Menurut Kang Ji,
Akan lebih baik jika uang itu digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Saat ayam goreng berikutnya diantarkan, Doni lalu segera menyantapnya. Dia sangat senang karena ayam goreng itu sangat enak dan renyah. Sementara itu di tempat Taisan, dia sedang sibuk menghitung uang yang berhasil ditagihnya. Taisan mengatakan bahwa mereka sebaiknya membayar utang selagi memiliki uang. Taisan sebenarnya tidak menyukai kekerasan, dan para anak buah pemilik toko mobil tidak ada apa-apanya bagi Taisan. Taisan memberikan seikat uang pada pemilik toko itu dan urusan mereka telah selesai. Jika pemilik toko mobil itu membutuhkan uang lagi, Taisan menyarankan untuk menghubunginya. Setelah itu, Taisan lalu segera pergi membawa tas berisi uang. Saat masuk ke dalam mobil dan ingin meminum obatnya, obat itu ternyata sudah habis. Taisan lalu menghubungi dokternya dan memberitahukan bahwa kondisinya mulai memburuk tadi malam. Oleh karena itu, Taisan ingin segera bertemu dengan dokter. Setelah menutup panggilan, Taisan lalu bergegas menuju ke klinik. Setelah sampai di klinik psikiatri Kim Seong-wan, Taisan memberitahukan pada dokter kalau obatnya telah habis. Taisan merasakan sesak pada dadanya dan dia kesulitan bernapas. Menurut Taisan, sesi pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sang dokter sangat tidak efektif menyembuhkannya, dan Taisan hanya membutuhkan obat saja. Karena dokter itu terus mengoceh tentang dirinya, Taisan lalu mengeluarkan seikat uang dan meletakkannya di atas meja. Melihat uang itu, sang dokter lalu tersenyum dan akan segera meresepkan obat untuk 2 bulan seperti biasanya. 불 좀 잠깐 꺼드릴까요? Berpindah ke tempat Samin. Saat ini dia dan anak buahnya sedang berada di markas. Salah satu anak buah Samin mengatakan kalau mereka harus segera menyingkirkan Ogwi sebelum terlambat. Namun menurut Samin, mereka pasti akan mati sebelum bisa membuka gerbang neraka. Selain itu, hanya Ogwi lah yang bisa menemukan batu jiwa. Oleh karena itu, mereka akan merubah rencana selanjutnya. Selanjutnya, Samin membagikan kekuatan jahatnya pada anak buahnya. Berpindah ke tempat Marok, dia melihat kalungnya yang tiba-tiba bercahaya. Di tempat lain, kalung Wonsung dan yang lainnya juga mengeluarkan cahaya. Menyadari kalau kekuatan jahat telah muncul, Kang Ji lalu menggunakan kekuatannya untuk menemukan keberadaan roh jahat itu, dan dia melihat beberapa orang pria yang sedang berkendara ke suatu tempat. Di klinik pengobatan Taesan, kalung Bangwol juga mengeluarkan cahaya, dan dia terlihat sangat khawatir. Marok yang sedang berkendara lalu mencoba menghubungi Mir. Sementara itu di tempat Mir, saat ini dia sedang mendengarkan arahan dari atasannya. Atasan Mir sangat mengapresiasi kerja keras Mir dan yang lainnya, karena sudah meluangkan banyak waktu untuk pameran tersebut. Karena Mir tidak juga mengangkat teleponnya, Marok dibuat sangat khawatir. Malsok dan yang lainnya masih tidak percaya jika roh jahat akhirnya bangkit setelah ribuan tahun. Juidol memberitahukan bahwa Marok sedang menuju ke tempat mereka. Sambil berusaha menghubungi ketua Taesan, Wonsung mengatakan kalau saat ini mereka seperti manusia biasa dan mustahil bisa melawan para roh jahat itu. Kang Ji mengetahui lokasi roh jahat itu, dan mereka akan mengetahui lebih banyak begitu sampai di sana. Karena Taesan tidak mengangkat panggilan telepon dari Wonsung, mereka akhirnya memutuskan untuk bertindak tanpa persetujuan dari ketua. Samin yang masih berada di kuil, dia mengiris telapak tangannya dan meneteskan darahnya di dalam wadah berisi air. Tidak lama kemudian, air di dalam wadah itu mengeluarkan gelembung. Di tempat Mir yang baru selesai bekerja, saat ini dia sedang berada di parkiran bawah tanah. Karena merasa ada sesuatu yang mengikutinya, Mir lalu melihat kalungnya yang bercahaya. Benar saja, beberapa orang pria lalu muncul dan ingin menangkap Mir. Beberapa saat kemudian, Wonsung dan yang lainnya akhirnya datang. Kehadiran para malaikat itu ternyata diketahui oleh Samin. Melihat Mir yang telah dikalahkan, Wonsung dan yang lainnya lalu maju untuk menyelamatkan Mir. Sementara itu di tempat Taesan yang baru saja pulang, dia lagi-lagi tidak bertemu dengan anak buahnya di rumah. Saat mengambil ponselnya,
Taesan melihat satu panggilan tak terjawab dari Wonsung. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Taesan lalu mengambil kalungnya yang ada di dalam laci meja kerjanya. Melihat kalung itu bercahaya, Taesan menyadari kalau hal buruk pasti sedang terjadi. Kembali ke tempat Mir. Saat ini dia berusaha melawan para roh jahat itu. Malsok dan yang lainnya juga sedang bertarung dan berusaha mengalahkan para roh jahat. Namun karena sekarang mereka hanyalah manusia biasa, Mir dan yang lainnya sangat kesulitan untuk melakukan perlawanan. Berpindah ke tempat Taesan, Bangwol datang menemuinya dan memperlihatkan kalungnya. Di menara Easem, Ogwi terlihat sedang berdiri di atap bangunan itu. Kembali ke gedung museum, Marok akhirnya tiba di parkiran bawah tanah. Saat turun dari mobil, Marok melihat Wonsung dan yang lainnya sudah dikalahkan oleh para roh jahat. Marok lalu mengeluarkan tongkatnya dan menyerang para roh jahat itu. Mir juga berhasil melepaskan diri dari roh jahat yang memegangnya. Marok memberitahukan pada Mir bahwa roh jahat telah bangkit kembali dan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Marok kemudian mengeluarkan kekuatan tongkatnya untuk menghentikan pergerakan para roh jahat. Juidol dan yang lainnya memberitahukan pada Marok kalau para roh jahat itu terlalu kuat dan tidak bisa dikalahkan. Marok yang juga menyadarinya lalu mengajak mereka semua untuk segera pergi. Di tempat Ogwi yang ada di menara Easem, dia memunculkan mata merahnya untuk melihat keberadaan Marok dan para malaikat lainnya. Dengan bantuan Samin dari dalam kuil, dia berhasil melepaskan kekuatan Marok yang menahan anak buahnya. Anak buah Samin itu lalu mencekik leher Marok dan menjatuhkan tongkatnya. Karena kekuatan Samin mulai melemah, para roh jahat lainnya akhirnya berhasil melepaskan diri. Melihat situasi yang semakin memburuk, Wonsung dan Doni lalu segera membantu Marok. Melihat para roh jahat yang menghilang satu persatu, Marok lalu menyentuh salah satunya untuk mencari tahu dalang di balik kekacauan tersebut. Marok mengetahui kalau Saminlah yang telah membangkitkan para roh jahat itu. Tidak lama kemudian, roh jahat yang disentuh Marok akhirnya menghilang. Karena kaki Kangji terluka setelah bertarung, Marok lalu menyuruh Doni menghubungi Bangwol agar Kangji bisa segera diobati. Juidol kembali bertanya pada Marok, apakah benar roh jahat telah bangkit kembali? Marok juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan dia mengajak mereka semua untuk kembali ke rumah. Sebelum pergi dari tempat itu, Wonsung merasakan ada energi yang familiar. Wonsung bertanya, apakah Marok juga melihat sesuatu yang aneh dari para roh jahat itu? Marok belum bisa memastikannya sekarang. Karena Taesan sudah menunggu mereka, Marok lalu mengajak Wonsung untuk kembali. Sementara itu di tempat Ogwi, dia telah melihat kehadiran Marok setelah sekian lama mereka tidak pernah bertemu. Taesan mencoba menghubungi yang lainnya, namun panggilannya itu tidak mendapatkan respon. Hal itu membuat Taesan dan Bangwol sangat khawatir. Tidak lama kemudian, Bangwol mendapatkan pesan dari Doni. Saat Taesan dan Bangwol sampai di klinik, Doni lalu menyuruh Bangwol untuk segera mengobati Kangji. Kaki Kangji ternyata mengalami luka yang cukup parah. Tidak ingin Taesan merasa khawatir, Marok memberitahukan padanya kalau semuanya baik-baik saja. Saat Taesan kembali ke meja kerjanya, Marok lalu datang menemuinya. Kembali ke klinik Taesan, Bangwol membuat obat herbal untuk mengobati Kangji. Kangji mencium bau aneh dari obat itu. Doni memberitahukan bahwa ramuan itu dibuat dari bisa ular derik dan obat herbal, sehingga luka di kaki Kangji akan sembuh dengan cepat. Setelah selesai mengobati Kangji, Bangwol lalu menghampiri Malsok untuk memeriksa kakinya. Melihat Malsok yang merasa kesakitan, Bangwol lalu menyuruh Doni untuk memberitahukan bahwa Malsok terlalu banyak melakukan tendangan, sehingga membuat pinggulnya bergeser. Selanjutnya Bangwol memeriksa pergelangan tangan Mir. Untungnya pergelangan tangan Mir tidak mengalami luka serius. Melihat Mir yang berjalan keluar, Kangji lalu bertanya kemana Mir akan pergi. Mir hanya mengatakan kalau dia akan segera kembali. Di tempat Juidol, saat ini dia berada di dalam gudang penyimpanan obat. Di ruangan itu, Juidol melihat banyak sekali obat-obatan herbal. Juidol beranggapan kalau Bangwol pasti memakan semua obat herbal itu, sehingga kulitnya menjadi sangat mulus. Karena merasa penasaran,
Juidol lalu mengambil salah satu obat herbal dan memakannya. Tekstur obat herbal itu seperti kacang dan rasanya cukup enak. Juidol yang ketagihan dengan rasanya. Dia lalu terus memakan obat herbal itu. Kembali ke ruang pengobatan. Bangwol sedang melakukan bekam pada Doni. Namun bekam itu malah terlepas dari perut Doni. Bangwol lalu memukul perut Doni dan menyuruhnya menahan napas. Akan tetapi Doni kesulitan melakukannya. Saat masuk ke gudang obat, Bangwol mendapati Juidol yang terbaring di lantai dengan mulut yang berbusa. Bangwol segera memeriksanya dan memastikan Juidol masih bisa diselamatkan. Juidol yang berhasil selamat, lalu dibawa kembali ke ruang pengobatan. Tidak lama kemudian, Taesan dan Marok Lalau datang menemui mereka. Kang Ji bertanya pada Marok, apakah mereka sudah menemukan keberadaan roh jahat itu. Namun Marok dan Taesan belum menemukannya. Kang Ji menyarankan agar mereka lebih baik berpencar untuk menemukan para roh jahat itu. Namun Taesan tidak ingin Kang Ji dan yang lainnya terlibat dalam masalah itu. Menurut mereka, Taesan akan berubah pikiran setelah melihat para roh jahat itu. Mereka juga tidak mengerti mengapa roh jahat bisa bangkit kembali. Padahal saat gerbang neraka disegel, roh jahat yang lemah juga ikut musnah. Meski Kang Ji berhasil menemukan keberadaan roh jahat itu, mereka juga tidak bisa mengalahkannya dalam wujud manusia. Marok dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah keputusan dari Dewa Cahaya untuk menyeimbangkan kekuatan baik dan jahat. Akan tetapi, mereka juga harus mencari cara mengatasinya. Bertarung dengan para roh jahat itu setelah sekian lama, membuat Wonsung menyadari kalau mereka memang tidak menua seperti manusia, tapi mereka sama lemahnya seperti manusia biasa. Sebelum para roh jahat itu mencelakai manusia, mereka harus segera bertindak. Namun Taesan mengatakan, daripada mempertaruhkan nyawa untuk manusia, sebaiknya mereka fokus melindungi keluarga mereka sendiri. Kang Ji tidak setuju dengan pendapat Taesan. Kang Ji mengatakan, sudah sejak lama Taesan merasa sakit hati atas kejadian di masa lampau, dan mereka selalu mengikuti arahan yang diberikan oleh Taesan. Tapi sekarang, Taesan malah melepaskan tanggung jawabnya. Tujuan mereka datang ke dunia adalah melindungi manusia, dan itu adalah tugas yang harus mereka pegang sampai akhir. Namun menurut Taesan, selama ribuan tahun mereka melindungi manusia, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan Dewa Cahaya juga meninggalkan mereka. Taesan tidak ingin menjalankan tugas itu, jika harus mengorbankan keluarga. Sebenarnya bukan hanya Taesan yang merasa kehilangan, Kang Ji dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Kang Ji berduka atas kepergian beberapa keluarga mereka, tapi mereka juga harus tetap pada jati diri mereka. Kang Ji bahkan rela mengorbankan nyawanya demi melindungi manusia. Perkataan Kang Ji itu membuat Taesan merasa sangat kesal. Taesan mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Kang Ji meminta Taesan untuk melindungi mereka semua, sehingga Kang Ji dan yang lainnya bisa melindungi manusia. Tugas ataupun bukan, itulah tujuan keberadaan mereka di dunia. Mendengar hal itu, Taesan tidak mengatakan apapun dan dia segera pergi. Marok menyuruh Juidol untuk membuat alat pelacak, dan dia mengajak Wonsung untuk bicara berdua dengannya. Marok dan Wonsung pergi ke sebuah restoran untuk mengobrol sambil minum-minum. Wonsung bertanya, apa yang ingin dibicarakan Marok? Wonsung merasakan ada sesuatu yang janggal, dan dia merasa khawatir dengan Kang Ji yang memancing emosi ketua Taesan. Taesan sudah sejak dulu membenci manusia. Sementara itu dari mereka semua, hanya Kang Ji yang paling menyukai manusia. Kehadiran roh jahat saja sudah menyusahkan mereka, tapi mereka malah saling bertengkar. Itulah sebabnya Marok ingin berbicara dengan Wonsung. Menurut Marok, Taesan menatap Wonsung dengan maksud tertentu. Taesan ingin minta tolong pada Wonsung. Taesan mengetahui bahwa dia harus membantu manusia, tapi keinginan untuk berlaku adil pada mereka membuat Taesan tidak bisa memimpin masalah ini. Itu sebabnya Taesan menatap Wonsung, seolah-olah berharap Wonsung bisa menemukan roh jahat itu. Berdasarkan hal itu, Wonsung beranggapan kalau Taesan ingin Wonsung menggantikannya. Marok juga mengatakan bahwa Taesan menganggap Wonsung sebagai ketua berikutnya. Taesan mungkin terlihat kuat dari luar, tapi sebenarnya dia cukup pemalu. Itulah sebabnya Taesan ingin minta tolong lewat tatapan matanya. Perkataan Marok itu membuat Wonsung sangat terkejut. Berpindah ke tempat Taesan. Saat ini dia berada di dalam brankas dan membuka ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu sangat dalam dan memiliki banyak anak tangga. Saat sampai di ruang bawah tanah, Taesan melihat lingkaran yang ada di lantai. Saat melihat lingkaran itu,
Taisan kembali teringat dengan peristiwa di masa lalu, di mana saat itu 4 orang dari mereka terbunuh. Kang Ji dan yang lainnya merasa sangat sedih dan kehilangan. Marok mendekati jasad keempat temannya itu dan mengatakan bahwa mereka juga akan menyusul pada waktunya. Marok lalu menggunakan kekuatannya untuk membuat keempat jasad itu menjadi batu. Setelah Taisan mengingat kejadian itu, Marok muncul di belakangnya dan memberitahukan bahwa orang yang membangkitkan roh jahat itu adalah Samin, yaitu seorang imam besar yang mengubah Haete menjadi roh jahat. Taisan merasa heran, bagaimana manusia bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu, Marok ingin menyelidiki masalah tersebut. Akan tetapi Taisan meminta Marok agar tidak melibatkan yang lainnya dalam masalah itu. Sekarang mereka hanyalah manusia biasa, dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan para roh jahat. Taisan juga mengatakan bahwa berkorban melindungi manusia tidak ada gunanya. Selanjutnya Mir akhirnya pulang kembali ke tempat Taisan. Melihat kedatangan Mir, Marok lalu menghampirinya sambil tersenyum. Meski membutuhkan waktu yang lama, Marok sangat bersyukur Mir bisa kembali. Keesokan paginya, Kang Ji terlihat sedang berolahraga sendirian. Karena merasa kelelahan, Kang Ji lalu berhenti sejenak. Kang Ji mengingat kembali perkataan Taisan, kalau Taisan tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Berpindah ke tempat Taisan. Saat ini dia datang ke tempat Geumson sambil membawa sebuah tas. Taisan lalu membuka tas berisi uang itu dan memperlihatkannya pada Geumson dan Manbok. Geumson dan Manbok sangat terkejut saat melihat semua uang itu. Taisan ingin membeli kedai Geumson. Taisan memberikan tiket pesawat dan memberitahukan bahwa situasi saat ini mungkin berbahaya. Jadi Geumson dan Manbok harus meninggalkan Korea untuk sementara waktu. Berpindah ke tempat Wonsung. Saat ini dia sedang mendaki perbukitan sambil membawa alat pelacak yang dibuat Juidol. Sebelumnya Juidol telah memberitahukan pada Wonsung cara menggunakan alat pelacak itu. Jika ada sesuatu yang aneh, maka titik oranye akan muncul pada layar. Juidol bertanya, apa yang Marok tugaskan pada Wonsung sampai harus menggunakan alat itu? Wonsung berbohong dengan mengatakan, kalau Marok ingin membasmi pengedar narkoba sehingga meminta bantuannya. Karena belum menemukan apapun, Wonsung bertanya-tanya, apakah alat itu memang berfungsi? Wonsung lalu kembali menyusuri perbukitan untuk menemukan keberadaan roh jahat. Sementara itu di tempat lain, Bangwol sedang latihan memanah dengan ditemani Doni. Doni merasa senang Bangwol mulai berlatih, tapi dia juga khawatir karena memegang objek sasaran tembak. Bangwol bahkan menyuruh Doni meletakkan sebuah apel di atas kepalanya. Walaupun merasa ketakutan, Doni tetap menuruti permintaan Bangwol. 이 사람 위험하잖아. 에이, 진짜. 이거 해 그냥. Berpindah ke gedung NRIC. Satu-satunya artefak yang hilang dari penemuan terbaru adalah batu hitam. Saat melihat bentuk batu hitam itu, Marok lalu bertanya apakah ada kerusakan lain. Karyawan di tempat itu mengatakan bahwa hanya batu hitam itu saja yang menghilang. Tidak lama kemudian, salah satu detektif lalu datang dan menunjukkan sesuatu pada Marok. Di saat yang sama, Wonsung menghubungi Marok. Marok mengangkat panggilan itu dan bertanya, apakah Wonsung sudah menemukan sesuatu? Menurut Wonsung, alat pelacak yang diberikan Juidol itu tidak berfungsi. Namun Marok tetap menyuruh Wonsung untuk memindai seluruh area, karena disitulah pertama kali para roh jahat muncul. Wonsung sebenarnya ingin memberitahu ketua Taisan, tapi Marok melarangnya dan akan bertanggung jawab penuh dalam masalah itu. Marok juga kembali mengingatkan bahwa Wonsung berpotensi menjadi ketua selanjutnya. Lagi pula, Taisan tidak menyukai urusan seperti itu. Jika Wonsung bisa menemukan roh jahat itu lebih dulu dan mencegah perang, Wonsung akan menjadi malaikat sejati penyelamat dunia. Oleh karena itu Wonsung harus berkorban demi semua orang. Marok juga menambahkan, kalau hanya Wonsung malaikat yang bisa melakukan hal itu. Wonsung ternyata berhasil termakan omongan Marok. Marok lalu berpura-pura sibuk dan berpamitan pada Wonsung. Walaupun merasa kelelahan, Wonsung tetap melanjutkan pencarian demi menjadi ketua selanjutnya. Sementara itu di tempat lain, Malsok dan yang lainnya mengajak Mir ke suatu tempat. Melihat Mir yang hanya diam, Malsok menyuruhnya untuk bersabar, karena sebentar lagi mereka akan sampai. Kang Ji mengatakan, kalau tempat itu pasti disukai Mir. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Melihat kedatangan mereka, anak-anak lalu keluar menghampiri Kang Ji dan yang lainnya. Berpindah ke tempat Taisan, Geumson dan Manbok datang menemuinya sambil membawa makanan. Taisan lalu bertanya,
Mengapa Geumson dan Manbok mengembalikan tas dan tiket pesawat itu? Geumson tidak bisa menerima uang itu, dan mengetahui kekhawatiran Taisan. Meskipun begitu, Geumson tidak bisa meninggalkan gerobak ibunya dan pergi dari Korea. Taisan adalah orang yang paling mengetahui perjuangan ibu Geumson mempertahankan kedai tersebut. Taisan lalu teringat kembali dengan kejadian itu. Puluhan tahun yang lalu, ada seorang preman yang meminjam uang pada Taisan untuk membeli lahan di pasar. Preman itu bernama Yongpal, yaitu seorang bos geng Samgeori. Yongpal menipu Sangkal, yaitu bos geng Jongno dan kabur membawa uangnya. Sebagai balasan, geng Jongno merusak pasar dan mengusir semua orang, dengan alasan dia mau membuka bar. Namun sebelum Yongpal melunasi utangnya, lahan pasar itu adalah milik Taisan. Karena geng Jongno sudah menguasai pasar, hal itu merugikan para pedagang, jadi mereka sebaiknya segera bertindak. Kang Ji merasa khawatir jika nantinya ada yang terluka. Taisan mempertanyakan, mengapa pekerjaan Wonsung dan yang lainnya jadi seperti ini. Taisan sudah menyuruh mereka untuk fokus pada urusan mereka dan jangan pedulikan manusia. Setelah itu, mereka berempat lalu pergi ke pasar untuk mengambil kembali lahan Taisan. Sementara itu di pasar, geng Jongno sedang mengamuk dan merusak barang para penjual. Geumson yang saat itu masih kecil, tidak bisa melakukan apa-apa. Sangkal duduk di hadapan ibu Geumson dan menyuruhnya angkat kaki dari pasar itu. Namun ibu Geumson malah meludaki kaki Sangkal. Tidak lama kemudian, seorang wanita menghampiri ibu Geumson. Sangkal merasa dia pernah bertemu wanita itu. Namun wanita itu menyangkalnya. Melihat ketiga wanita di hadapannya, Sangkal mengatakan kalau mereka bertiga sangat mirip, dan tatapan mereka bertiga sama persis. Sangkal juga mengatakan, kalau ketiga wanita itu hanya belajar hal buruk dari ibu mereka. Sangkal lalu menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Geumson. Tidak lama kemudian, Taisan bersama anak buahnya akhirnya tiba di pasar. Wonsung memberitahukan bahwa Yongpal dari geng Samgeori menjaminkan lahan pasar itu, dan Angel Loans akan mengambil alihnya mulai sekarang. Itu artinya, semua yang ada di pasar itu adalah milik Angel Loans, dan para preman itu akan terluka jika berani macam-macam. Kang Ji lalu menyuruh geng Jongno untuk segera meninggalkan pasar. Taisan bertanya, siapa yang bernama Sangkal di antara mereka? Sangkal dengan percaya diri lalu mengangkat tangannya. Tidak terima telah diremehkan. Sangkal menyuruh anak buahnya untuk menyerang Taisan. 또 너냐? Setelah mengalahkan Sangkal dengan satu pukulan, Taisan lalu menyuruh Sangkal untuk bersikap baik. Ternyata Sangkal adalah reinkarnasi dari seorang bandit di masa lalu. Sangkal berjanji akan mulai bersikap baik, dan dia segera pergi dari tempat itu. Geumson yang melihat aksi Taisan, dia malah terpesona dengan pria tua itu. Kembali ke masa sekarang, Geumson percaya kalau Taisan pasti akan melindungi mereka jika para roh jahat itu muncul. Mendengar perkataan Geumson itu, Taisan hanya bisa meneguk segelas minuman. Melihat Geumson dan Manbok yang selalu bersama, Taisan beranggapan kalau mereka berdua sedang berpacaran. Manbok dan Geumson juga terlihat sangat serasi. Manbok memberitahukan kalau Geumson sangat baik dan cantik, dan merupakan tipe wanita yang dia sukai. Taisan mengatakan kalau Manbok sangat hebat memilih wanita, dan Geumson pernah dijuluki sebagai Audrey Hepburn, karena Geumson adalah gadis yang manis dan cantik. Oleh karena itu, Taisan menyarankan agar mereka berdua menjalin hubungan. Namun Geumson malah kesal mendengarnya. Geumson lalu mengambil tteokbokki dan menyuapkan makanan itu ke mulut Taisan. Melihat hal itu, Manbok lalu membuka mulutnya ke arah Geumson. Geumson malah merasa kesal dan menganggap Manbok sudah gila. Berpindah ke tempat lain, Kang Ji dan yang lainnya sedang memberikan makan pada anak-anak. Berada di tempat itu, mengingatkan Kang Ji pada masa lalu. Kang Ji meminta Mir bersikap santai, karena yang lebih penting adalah mereka bisa bersama lagi. Mendengar hal itu, Mir lalu tersenyum. Tidak lama kemudian, Mir mendapatkan penglihatan, di mana para malaikat berhasil dikalahkan oleh roh jahat. Melihat Mir yang sedang melamun, Kang Ji lalu menegurnya. Setelah itu, Mir kemudian kembali memberikan makanan untuk anak-anak. Di atas menara Easem, Ogwi sedang berdiri di tempat itu. Di tangannya ternyata ada batu jiwa yang entah dia dapatkan dari mana. Ogwi teringat kembali dengan perkataan Samin, bahwa setelah mengumpulkan batu jiwa dan menyalurkan energinya ke jiwa naga,
maka Ogui bisa membangkitkan kekuatan Haete. Setelah mengingat perkataan Samin itu, Ogui lalu menatap batu jiwa yang bercahaya merah. Di masa lalu, saat Taisan dan Marok sedang mengobrol, ada seorang anak kecil yang selalu mengikuti Taisan. Taisan yang merasa terganggu lalu mengusir anak tersebut. Namun Marok mencegahnya, karena anak itu mungkin menyukai Taisan. Jadi Taisan seharusnya bersikap baik padanya. Karena Taisan tidak tahu siapa anak kecil itu, Marok lalu memberitahukan bahwa anak kecil itu bernama Haete. Meski Haete belum sadar karena masih kecil, anak itu memiliki kekuatan yang spesial seperti para malaikat. Dewa Cahaya menciptakan Haete dengan memberinya satu sifat dari setiap 12 malaikat. Tapi dari semua malaikat, Haete lah yang paling mirip dengan Taisan. Haete akan menjadi pelindung dunia manusia, bersama Taisan dan para malaikat yang lain. Namun Taisan tidak ingin anak itu bergabung, karena Haete hanya akan merepotkan mereka. Namun Marok malah menyuruh anak itu untuk bermain dengan Taisan. Meskipun Taisan melarang Haete mengikutinya, tapi dia sebenarnya merasa senang bisa bermain dengan anak itu. Marok juga merasa bahagia melihat tingkah Taisan dan Haete. Setiap hari Haete selalu mengganggu Taisan untuk mendapatkan perhatiannya. Taisan akhirnya luluh dan mulai menyukai Haete. Selanjutnya salah satu malaikat datang menemui Taisan. Pria itu mengajak Taisan pergi, karena urusan mereka telah selesai. Taisan mendekati pria itu dan mengatakan bahwa mereka ada untuk melindungi manusia, dan mereka tidak boleh melupakan tugas itu. Selanjutnya, Taisan dan pria itu bertarung bersama melawan para roh jahat. Kembali ke masa sekarang, Doni memohon pada Bangwol untuk berhenti berlatih. Bukan karena Doni takut, tapi karena saat ini dia sedang kelaparan. Bangwol lalu berjalan melewati Doni menuju sasaran tembak. Ternyata semua anak panah Bangwol mengenai sasaran dengan sempurna. Berpindah ke tempat lain, Kangji dan yang lainnya baru saja sampai di depan rumah. Malsok yang penasaran lalu bertanya, kemana saja Wonsung seharian, sampai Wonsung tidak mengangkat teleponnya. Wonsung mengatakan, kalau dia membantu Marok mengurus sesuatu. Sepengetahuan Juidol, urusan itu adalah penggerbekan narkoba. Wonsung lalu membenarkannya dan mengatakan, kalau saat ini dia sangat kelaparan. Ternyata Juidol sudah membeli ayam goreng untuk makan malam mereka. Setelah itu mereka lalu masuk ke dalam rumah. Selanjutnya saat sedang makan bersama, Doni mengatakan, kalau ayam goreng itu sangat renyah dan enak. Mir juga sependapat dengan Doni setelah memakan ayam goreng itu. Tidak lama kemudian, Juidol kembali menemui mereka, sambil membawa tas berisi uang dan emas. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 batang emas. Kangji lalu meminta 1 bagian dari masing-masing orang untuk disumbangkan. Wonsung memberikan 1 bagiannya dengan senang hati. Namun Doni merasa keberatan. Karena menurutnya, Kangji tidak berhak mengambil dari mereka dan memberikannya pada manusia. Malsok yang kesal menyuruh Doni untuk memberikannya pada Kangji. Lagi pula, Doni sudah memiliki uang lebih dari cukup. Saking banyaknya uang mereka, Wonsung sampai bosan menghitung angka 0 di tabungannya. Setelah mendengar perkataan teman-temannya itu, Doni akhirnya memberikan 1 bagiannya. Malsok lalu membahas masalah kemunculan roh jahat. Wonsung mengatakan, kalau mereka tidak perlu khawatir dan akan segera mengetahui jawabannya. Mulai sekarang, jika mereka memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, mereka bisa menemui Wonsung. Kangji bertanya, mengapa mereka harus melakukan hal itu jika ada ketua? Juidol memberitahukan, kalau Wonsung bersikap aneh dari kemarin, dan kemungkinan roh jahat sudah merusak otaknya. Bangwol yang merasa khawatir, ingin memeriksa kondisi Wonsung. Namun Wonsung mengatakan kalau dia baik-baik saja. Bangwol tetap memaksa dan memeriksa pergelangan tangan Wonsung. Menurut Bangwol, Wonsung hanya terlalu bodoh. Mendengar hal itu, Wonsung sedikit merasa kesal. Tidak lama kemudian, Marok akhirnya datang. Doni lalu mengajak Marok makan bersama mereka. Namun Marok sudah makan malam di luar, dan dia ingin segera menemui Taisan. Sementara itu di tempat Taisan, saat ini dia sedang tertidur di ruangan kerjanya. Melihat kondisi Taisan itu,
Marok mengatakan bahwa mabuk-mabukan seperti itu tidak akan mengubah segalanya. Berpindah ke tempat Samin. Saat ini dia sedang berada di kuil. Samin mengingat kembali kejadian masa lalu, di mana dia melihat Taisan dan salah satu malaikat saling bertarung. Dalam pertarungan itu, Taisan berhasil menang. Samin yang saat itu sedang terluka. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil menahan rasa sakit, Samin berjalan menuju ke suatu tempat. Namun dia kehabisan banyak energi dan akhirnya terbaring di tanah. Setelah mengingat kejadian itu, Samin mendengar suara Ogui. Ogui bertanya, apakah Samin pernah tertawa? Ogui juga mengatakan, jika Samin bisa tertawa dan menghiburnya, Ogui mungkin bisa menemukan semua batu jiwa Haete untuk Samin. Namun Samin hanya menatap Ogui tanpa mengatakan apapun. Berpindah ke tempat Taisan, di mana saat ini dia sedang bermimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat dinding ruang bawah tanah mulai retak. Setelah Taisan bangun, Marok lalu bertanya, apakah Taisan memimpikan para malaikat lagi? Marok juga menyuruh Taisan agar mulai mengurangi minum-minum mulai sekarang. Taisan mengatakan, kalau dia hanya minum sedikit. Marok lalu memberitahukan bahwa Ogui telah bangkit kembali. Berdasarkan rekaman CCTV di handphone Marok, Ogui masuk ke gedung NRIC untuk mengambil batu jiwa. Menurut Marok, Samin adalah orang yang telah membangkitkan Ogui. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, Ogui tidak boleh bertemu dengan Mir. Sejak para roh jahat muncul kembali, Marok menyuruh Wonsung untuk melacak Samin, walaupun Taisan sudah melarang melibatkan yang lainnya. Roh jahat bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu mereka harus bersiap. Taisan lalu menyuruh Marok memberitahukan yang lainnya soal Samin dan Ogui. Tapi Marok harus memberitahu Taisan saja jika menemukan lokasi Samin. Marok bertanya-tanya, kenapa Samin bersembunyi selama bertahun-tahun, hanya untuk kembali dan membebaskan Ogui. Namun karena Ogui sudah bangkit, situasi pasti akan semakin sulit. Taisan merasa menyesal, karena tidak membunuh Ogui pada saat itu. Berpindah ke tempat Samin dan Ogui, saat ini Ogui sedang menggunakan kekuatannya untuk melacak keberadaan batu jiwa. Dia melihat batu jiwa itu berada di tempat pengolahan sampah. Keesokan harinya di tempat pengolahan sampah, seorang pekerja tidak sengaja menemukan salah satu batu jiwa. Saat sedang mengamati batu itu, anak buah Samin datang untuk mengambilnya. Berpindah ke tempat Wonsung. Saat ini dia sedang berada di perbukitan untuk mencari lokasi keberadaan Samin. Tidak lama kemudian, Wonsung akhirnya menemukan petunjuk. Wonsung lalu segera berlari menuju ke lokasi titik itu. Namun saat sampai di lokasi titik, Wonsung hanya melihat pepohonan. Di gedung Taisan, Malsok dan Mir terlihat sedang berlatih. Dalam latihan itu, Mir menggunakan kekuatannya dan menyerang Malsok. Karena merasa khawatir, Mir lalu menanyakan keadaan Malsok. Malsok hanya tertawa sambil memuji kehebatan Mir. Malsok bertanya, mengapa Mir masih memiliki kekuatan malaikat, sementara kekuatan mereka menghilang? Malsok beranggapan kalau itu mungkin karena jiwa naga. Mir juga ternyata merasa bingung dengan hal itu. Namun Marok merasa bersyukur. Setidaknya Mir masih memiliki kekuatan. Mir lalu meminta pada Malsok agar besok mereka bisa berlatih lagi, karena Mir harus menjadi lebih kuat untuk membantu keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka harus cepat pulih jika ingin berlatih lebih keras. Selanjutnya Mir dan Malsok lalu pergi ke sebuah kafe untuk makan bersama. Menurut Malsok, kue di tempat itu sangat enak, dan mereka harus memakannya setelah selesai latihan. Malsok lalu menyuapkan kue itu untuk Mir. Awalnya Mir menolak karena malu, namun karena Malsok terus memaksanya, Mir akhirnya mau memakan suapan dari Malsok. Mir ternyata menyukai rasa kue itu. Mereka berdua akan datang ke kafe itu setiap hari setelah latihan. Karena Mir terus menatapnya, Malsok lalu bertanya mengapa Mir diam saja. Mir tidak yakin mereka bisa terus bersama, karena sekarang roh jahat telah muncul kembali. Malsok menyarankan agar Mir jangan terlalu memikirkan hal itu. Ini bukan pertama kalinya ataupun terakhir kalinya, dan roh jahat itu pasti bisa mereka kalahkan. Setelah mereka menangkap roh jahat itu, Marok akan melenyapkannya dengan penghalang sihir.
Namun Mir mengatakan, kalau saat ini mereka tidak tahu dari mana roh jahat itu berasal dan berapa jumlah mereka. Selain itu, saat ini Marok hanyalah manusia biasa. Walaupun Marok tidak mengatakannya secara langsung, tapi Marok sudah berlebihan memakai kekuatannya tempo hari. Jika roh jahat itu kembali dan menyerang sebelum Marok pulih, tubuhnya mungkin tidak akan sanggup menahan kekuatan tongkat itu. Karena merasa khawatir, Malsok lalu bertanya, apakah Mir mendapatkan penglihatan? Menurut Malsok, penglihatan yang didapatkan Mir adalah penyebab dia meninggalkan mereka di masa lalu. Mir berbohong dan mengatakan kalau dia tidak melihat apa-apa. Setelah itu, Malsok menyuruh Mir untuk segera makan dan melupakan masalah tersebut. Berpindah ke tempat Doni, dia mendapatkan sebuah ramuan dari Bangwol. Doni harus meminum ramuan itu jika roh jahat muncul dan dia berada dalam bahaya. Ramuan itu akan menambah kekuatan Doni, tapi begitu efeknya hilang, Doni akan merasakan sakit yang hebat. Namun Doni sangat membenci rasa sakit. Ramuan itu tidak diberikan Bangwol pada yang lain, dan itu adalah botol terakhir. Bahan dari ramuan itu berasal dari tanaman herbal yang hilang 400 tahun yang lalu. Doni menyuruh Bangwol untuk membuat ramuan itu lebih banyak. Tidak lama kemudian, Marok tiba-tiba lewat di dekat mereka. Marok akan pergi ke kantor polisi untuk mengurus sesuatu. Marok mungkin akan sibuk dan tidak ingin menyusahkan rekan kerjanya. Doni mempertanyakan perkataan Marok. Namun Marok akan membahasnya nanti malam. Setelah itu Marok kemudian segera pergi. Sementara itu Doni memberitahukan pada Bangwol kalau dia akan meminum ramuan itu. Berpindah ke tempat Juidol, Kang Ji datang memanggilnya karena Marok ingin mereka semua berkumpul. Juidol lalu menunjukkan pedang yang dia buat untuk Malsok. Kang Ji menyukai pedang itu dan ingin dibuatkan juga. Namun dibutuhkan banyak waktu untuk membuat pedang tersebut. Kang Ji beranggapan kalau Juidol sepertinya menyukai Malsok. Namun Juidol menyangkalnya karena mereka semua adalah keluarga. Setelah itu, mereka berdua lalu segera pergi menemui yang lainnya. Saat Malsok dan Mir kembali ke rumah, Taisan lalu mengajak Mir untuk berbicara. Taisan bertanya pada Mir, apakah ada yang menemuinya baru-baru ini? Namun Mir mengatakan, tidak ada yang menemuinya. Taisan memberitahukan bahwa di masa lalu, para roh jahat itu sebenarnya mengincar Mir. Malsok dan Kang Ji sangat terkejut saat mengetahui Ogui bangkit kembali. Marok memberitahukan kalau Samin masih hidup, dan dialah yang telah membangkitkan Ogui. Itulah sebabnya roh jahat muncul kembali. Doni lalu bertanya, apakah Mir belum mengetahui informasi itu? Mir bertanya pada Taisan, untuk apa roh jahat itu mengincarnya? Namun Taisan masih mencari tahu mengenai masalah tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Mir mengingat kembali mengenai penglihatannya. Taisan dan Marok akan mencari tahu, jadi Mir tidak boleh keluar rumah untuk sementara waktu. Mir sebenarnya ingin membantu, tapi Taisan tetap tidak mengizinkannya. Berpindah ke tempat Wonsung. Saat ini dia sedang berada di perbukitan untuk kembali melakukan pencarian. Wonsung menemukan kalau saat ini para roh jahat sedang berkumpul. Tidak lama kemudian, para roh jahat itu berjalan di dekat Wonsung. Wonsung lalu mengikuti mereka yang masuk ke dalam terowongan. Namun tiba-tiba saja, para roh jahat itu malah menghilang. Wonsung yang kebingungan lalu segera masuk ke dalam terowongan. Setelah keluar dari terowongan itu, Wonsung tidak menemukan siapa-siapa. Berpindah ke ruang bawah tanah, Taisan sedang memperhatikan ukiran yang ada di dinding. Di masa lalu, Mir memohon pada Taisan agar tidak membunuh Ogui. Namun mereka sudah kehilangan beberapa anggota keluarga, dan Taisan akan tetap membunuh Ogui. Mir terpaksa menyerang Taisan untuk menghentikannya. Namun Taisan dengan mudah membalikan serangan itu. Taisan lalu mendekati Ogui dengan penuh amarah. Ogui telah menentang dewa dan menghancurkan dunia manusia. Menurut Ogui, Taisan telah menghancurkan dunia Ogui. Namun Taisan tidak mempedulikannya dan akan tetap memusnahkan Ogui. Kembali ke masa sekarang, Wonsung dan Marok datang menemui Taisan. Wonsung telah menemukan lokasi keberadaan Samin dan Ogui. Sementara itu di tempat Ogui dan Samin, mereka telah menemukan 2 batu jiwa. Itu artinya, mereka hanya perlu menemukan 1 batu lagi. Jika Ogui berhasil menemukan 1 batu lagi dan merebut jiwa naga dari Mir, maka Ogui akan menguasai seluruh kekuatan gelap Haete. Namun Ogui masih mempunyai 1 rintangan besar, yaitu Taisan masih berada di dekat Mir. Samin mengatakan, Ogui tidak perlu khawatir, karena kekuatan Taisan dan para malaikat disegel di luar gerbang neraka.
Selain itu, Taisan juga punya kelemahan. Berpindah ke gedung Taisan, Doni yang sedang tertidur dibangunkan oleh Kang Ji. Mereka menanyakan pada Doni di mana keberadaan Taisan. Doni tidak mengetahuinya, karena dari tadi dia sedang tidur. Wonsung yang mengetahuinya. Dia tidak memberitahukannya pada mereka. Sementara itu di tempat Taisan dan Marok, mereka datang ke perbukitan tempat Wonsung menemukan lokasi Samin. Marok mengatakan, kalau dia sudah menyuruh Wonsung merahasiakan kepergian mereka. Jika mereka berdua mendapatkan situasi berbahaya, Taisan menyarankan agar Marok lebih baik segera lari. Marok bertanya, apakah Taisan meremehkannya atau peduli padanya? Padahal, hanya Marok saja yang kekuatannya tidak disegel. Oleh karena itu Marok tidak akan lari, dan dia akan tetap bersama Taisan. Mereka berdua kemudian segera naik ke perbukitan. Di tempat Geumson, saat ini dia sedang berada di kedai bersama Manbok. Mereka berdua sedang sarapan dengan nyaman, karena kedai Geumson sedang sepi. Manbok lalu mengajak Geumson minum-minum, namun Geumson menolak demi kesehatan mereka berdua. Selain itu, Taisan sangat khawatir dengan kondisi mereka. Manbok mengatakan, kalau dia hanya minum sedikit dan Taisan tidak perlu mengkhawatirkannya. Tidak lama kemudian, Geumson tiba-tiba menyapa pelanggan. Orang yang datang itu ternyata adalah anak buah Samin. Saat sampai di depan terowongan, Marok mengatakan bahwa di terowongan itu pasti ada penghalang sihir gelap. Tidak lama kemudian, kalung Marok tiba-tiba menyala. Berpindah ke gedung Taisan, Wonsung menghubungi Taisan karena kalung mereka juga bersinar. Kang Ji memberitahukan pada Taisan, kalau roh jahat itu ada di dekat kedai Geumson. Setelah mengetahui informasi itu, Taisan dan Marok lalu segera menuju ke kedai Geumson. Berpindah ke tempat Samin, anak buahnya memberitahukan, kalau para malaikat telah masuk dalam jebakan mereka. Anak buah Samin bertanya, apakah mereka perlu memanggil Ogui? Namun Samin menatap tajam sebagai isyarat agar mereka tidak memberitahukan Ogui. Geumson yang sedang terluka akhirnya mengetahui, kalau orang-orang itu adalah roh jahat. Marok berusaha menghentikan roh jahat itu, agar Geumson bisa pergi menyelamatkan diri. Setelah melumpuhkan Manbok, para roh jahat itu lalu segera mengejar Geumson. Geumson lari ke stasiun kereta bawah tanah dengan tangan terluka. Sementara itu di tempat Taisan, dia dan Marok akhirnya sampai di kedai Geumson. Namun Taisan hanya menemukan Manbok di tempat itu. Manbok memberitahukan, kalau saat ini Geumson sedang dikejar oleh roh jahat. Geumson masuk ke salah satu bilik toilet untuk bersembunyi. Geumson terlihat sangat ketakutan dan hanya bisa menunggu di tempat itu. Di stasiun kereta, Taisan sedang bertarung dengan roh jahat. Saat Geumson ingin menghubungi Taisan, handphonenya malah terjatuh dan menimbulkan suara berisik. Para roh jahat yang mendengarnya lalu masuk ke toilet dan memeriksa semua bilik. Saat Geumson hampir ditemukan, Taisan akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Setelah Taisan mengalahkan roh jahat itu, Geumson lalu keluar dari persembunyiannya. Taisan segera memanggil Marok, agar Geumson dibawa pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian, roh jahat malah kembali berdiri. Taisan yang melihatnya lalu bersiap untuk kembali bertarung. Sementara itu, Marok sedang berusaha membawa Geumson pergi ke tempat aman. Namun mereka berdua malah dikepung oleh para roh jahat. Saat Marok dan Geumson berada dalam bahaya, Wonsung dan yang lainnya akhirnya datang memberikan pertolongan. Malsok menyuruh Marok membawa Geumson pergi dari tempat itu, sementara dia dan Doni akan melawan para roh jahat. Setelah Geumson dibawa pergi, Malsok dan Doni lalu bersiap untuk bertarung. Namun sayangnya, Malsok dan Doni malah dikalahkan, dan para roh jahat itu kembali mengejar Geumson. Doni lalu mendekati Malsok dan menanyakan keadaannya. Malsok dan Doni menyadari kalau roh jahat berambut panjang itu sangat kuat, dan mereka berdua pasti akan sulit mengalahkannya. Di tempat Wonsung dan yang lainnya, mereka sedang berusaha menjauhkan Geumson dari para roh jahat. Namun lagi-lagi mereka berhasil terkepung. Sementara itu di gedung Taisan, Bangwol dan Mir mendengar suara ketukan pintu yang keras dari luar. Tidak lama kemudian, pintu itu akhirnya berhasil dibuka oleh Samin.
Bangwol dan Mir lalu bersiap untuk melawan Samin dan anak buahnya. Di tempat Taisan, dia berhasil mengalahkan roh jahat yang menghalanginya. Kembali ke puluhan tahun yang lalu, saat itu Taisan dan anak buahnya sedang makan di kedai Ibu Geumson. Malsok mengatakan, kalau pekerjaan mereka banyak menguras tenaga, jadi mereka harus makan yang banyak. Karena sepertinya Doni dan Juido sudah selesai menagih utang, Kang Ji akan menyuruh mereka untuk mengajak Bangwol makan bersama. Taisan juga menyuruh Kang Ji untuk mengajak Marok, agar nantinya pria tua itu tidak marah. Kang Ji mengatakan, kalau sepertinya Marok sedang menuju ke tempat mereka. Wonsung lalu menunjukkan buku besar pada Taisan dan bertanya, kapan mereka akan menyerang para preman yang menipu soal lahan di Gangnam. Akan lebih baik jika mereka segera menyerang, karena itu adalah uang yang cukup besar. Taisan akan menyuruh Juidol membuka rekening bank, tapi mereka juga harus berhati-hati. Setelah selesai membahas masalah itu, Taisan lalu bertanya pada Ibu Geumson, apakah Sangkal dan anak buahnya kembali lagi. Untungnya para preman itu tidak pernah kembali berkat bantuan Taisan dan anak buahnya. Ibu Geumson bahkan sangat berterima kasih atas bantuan itu. Taisan mengatakan, kalau dia tidak bermaksud membantu mereka, karena Taisan hanya memperjuangkan lahan miliknya. Taisan meminta Ibu Geumson untuk menghubunginya jika para preman itu datang kembali. Tidak lama kemudian, Geumson datang ke kedai setelah pulang dari sekolah untuk membantu ibunya. Geumson sangat terkejut saat melihat kehadiran Taisan. Geumson mengatakan, kalau Taisan bagaikan bintang baginya yang bersinar terang di langit. Perkataan Geumson itu malah membuat Wonsung dan yang lainnya tertawa. Geumson lalu berterima kasih pada Taisan karena sudah menolong mereka. Wonsung mengatakan, kalau Geumson adalah anak yang baik. Wonsung juga tidak menyangka kalau Taisan ternyata punya sisi lembut dalam dirinya. Taisan lalu mengeluarkan amplop berisi uang dan membayar makanan yang mereka pesan. Setelah itu, Taisan lalu berpamitan dan segera pergi. Saat melihat jumlah uang di dalam amplop, Ibu Geumson sangat terkejut karena jumlahnya sangat banyak. Saat Ibu Geumson menyuruh anaknya untuk mengejar Taisan, Malsok lalu melarangnya dan meminta Ibu Geumson untuk mengambil uang itu. Menurut Wonsung, Taisan sudah bertahun-tahun tidak bicara pada manusia. Namun Kang Ji mengatakan, kalau itu sudah lebih dari 1 abad. Karena merasa penasaran, Geumson lalu menanyakan nama Taisan. 대장님 이름이 뭐예요? 어? 태산.